Demi kelancaran acara kita pada hari ini, dimohon kepada yang untuk membawa HP atau alat komunikasi lainnya bisa diatur dalam mode getar atau silent. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Senin 20 Mei tahun 2024 dimulai. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berasas Pancasila kita berkarya di Mahkamah Agung. Kami
Persiapan pelantikan. Bagi pejabat yang akan dilantik, dimohon mengambil tempat. Pembacaan surat keputusan. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2761, 2766, 2767 garis miring sek garis miring SK titik KP 4.1.3 garis miring 4 Romawi garis miring 2024 tentang promosi dan mutasi pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat tim telaah Mahkamah Agung tanggal 1 April 2024 memutuskan, menetapkan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang promosi dan mutasi pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat Saudara Abdul Basit Fikri, Sarjana Hukum Sarjana Agama, NIP 1974 0907 2001 121004, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, dari jabatan Sekretaris pada Pengadilan Agama Marabahan kelas 2 eselon 4A dan mengangkat kembali dalam jabatan Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara eselon 3A serta diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memberhentikan dengan hormat Saudara Rustam Sarjana Hukum NIP 19820814 2012 1004, pangkat golongan ruang penata 3C, dari jabatan Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara eselon 4A dan mengangkat kembali dalam jabatan Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara eselon 4A serta diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memberhentikan dengan hormat Saudari Sri Mariani Sarjana Komputer NIP 1987 1004 2009 122004, pangkat golongan ruang penata 3C, dari jabatan Kepala Subbagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Agama Tarakan kelas 1B eselon 4A dan mengangkat kembali dalam jabatan Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara eselon 4A serta diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, biaya pindah antar kota, kabupaten, provinsi dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2024, pelaksana tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Sugianto, tembusan 1-7. Pembacaan naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Senin tanggal 20 Mei 2024, saya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa bersama kita. Persiapan pengambilan sumpah jabatan. Kepada para saksi serta rohaniwan dimohon mengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan. Sebelum pengambilan sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Sedia. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia dan taat akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya bahwa saya akan menjaga integritas, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah. Diawali oleh pejabat yang disumpah. Dilanjutkan para saksi.
dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Kepada para saksi serta rohaniwan dipersilahkan kembali ke tempat. Penandatanganan fakta integritas. Foto bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dengan pejabat yang dilantik. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dipersilahkan kembali ke tempat, diikuti oleh pejabat yang telah dilantik. Hadirin dimohon duduk kembali. Langsung aja dong. Acara selanjutnya, perkenalan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan yang baru, Bapak Abdul Basit Fikri, SH.SAG, dan Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Ibu Sri Mariani Eskom. Kepada Bapak Abdul Basit Fikri beserta istri dan Ibu Sri Mariani Eskom beserta suami dipersilahkan mengambil tempat yang telah disediakan. Pak Lestari udah terkenal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya juga sehingga pada hari ini dapat terlaksana panggilan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berserta karib kerabat beliau yang nanti sahabatnya nanti kita harapkan di akhir zaman. Yang izinkan yang mulia untuk memperkenalkan diri yang kami hormati, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang kami hormati yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang kami hormati yang mulia Bapak Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang terhormat Bapak Panitra, yang terhormat Bapak Sekretaris, yang terhormat seluruh pejabat fungsional struktural dan ibu-ibu Dharma Yukti yang berbahagia serta undangan yang kita disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Alhamdulillah kita untuk nama ini Abdullah Siddiqi, kemudian lahir di Kandangan, kota masih di Kalimantan Selatan dekat Bapak Panitra ya, kurang lebih 30 km dari Bapak Panitra. Lahir di Kandangan tahun 7 September 1974. Kemudian untuk pengangkatan pertama kita di Satker Pengadilan Agama Kandangan juga untuk capek di tahun 2001. Kemudian 2002 kita CPNS di Pengadilan Agama Kandangan juga. Kemudian 2004 kita mutasi ke Pengadilan Agama Banjarbaru. Yang kebetulan di Banjarbaru juga waktu itu membangun tahun 2004. Karena baru dibentuk kemarin itu Pengadilan Agama Banjarbaru. Nah, jadi kita masuk ke Pengadilan Agama Banjarbaru dan di sana kita menjadi kepala urusan keuangan pada tahun 2006. Kemudian 2008 alhamdulillah kita menjadi wakil sekretaris di Pengadilan Agama Belahari tahun 2008. Kemudian tahun 2014 kita pindah ke Pengadilan Agama Kandangan atau kembali ke Satker lama menjadi wakil sekretaris juga. Nah, rentang waktu untuk wakil sekretaris itu sekitar 8 tahun. Kemudian tahun 2015 terjadi pemisahan untuk jabatan nomenklatur dari panitia sekretaris. Alhamdulillah kita kemarin dipilih menjadi sekretaris Pengadilan Agama Kandangan, tetap di Satker Pengadilan Agama Kandangan. Kemudian tahun 2019 kita pindah lagi, jadi banyak mutasi Bapak Ibu ini. Jadi tahun 2019 kita mutasi ke Pengadilan Agama Batu Licin. Di sana melaksanakan tugas dalam rentang waktu 3 tahun. Kita dipindah lagi ke Pengadilan Agama Marabahan, kemudian terakhir ini ke Pengadilan Agama Kaltara. Jadi kita melaksanakan tugas sebagai wakil sekretaris itu sekitar 8 tahun. Nah, kemudian juga sekretaris ini sekitar 8 tahun juga. Nah, itu kurang lebih dari untuk kerja kita atau karir kita di Pengadilan Agama. Kemudian untuk pendidikan kita alumnus dari IAIN Antasari tahun 2001 itu terakhir, sedangkan untuk sarjana hukumnya itu alumnus dari Universitas Lambung Mangkurat. Mungkin itu saja Pak perkenalan singkat kita. Ucapan terima kasih sebelum diakhiri. Ini istri ini yang dulu juga dari mana-mana ini di bawah. Tidaknya baru Bu ini. Ini kalau istri ini nama Ibu Muawiyatul Adawiyah, agak ribet buat menyebutnya itu. Kadang-kadang kalau nikah aja susah menyebutnya, bisa 2-3 kali itu juga. Karena sisa itu. Jadi Muawiyatul Adawiyah, orang Barabai ini, sampai satu kampung dengan Bapak Panitra kita. Nah, mungkin itu saja disampaikan. Ini sebelum
mengakhiri perkenalan ini ucapan terima kasih kepada Yang Mulia atas perkenannya untuk pengambilan sumpah jabatan pada hari ini. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada seluruh panitia sehingga acara berjalan dengan lancar dan baik. Dan terakhir, mohon kita diterima menjadi warga Pengadilan Agama Kaltara. Karena ini ya walaupun satu darat ya cukup jauh ya perjalanannya dari Kalimantan Selatan. Jadi 3 hari menempuh ke sini, Pak. Kalau kita nggak ada mental pejuang itu bisa stres, Pak. Mungkin itu saja, Pak, perkenalan singkat kita. Bila ada salah dan hilaf, salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang terhormat Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang terhormat Yang Mulia Bapak Ibu Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang kami hormati Bapak Panitra dan Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang kami hormati seluruh pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dan ibu-ibu pengurus Dharma Yukti Karini daerah Kalimantan, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu, boleh saya buka dengan pantun? Jalan-jalan ke Jakarta, singgah sejenak di Bekasi. Salam kenal Bapak Ibu semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu yang mau berkenalan. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Sri Mariani, latar belakang pendidikan saya sarjana komputer. Saya dari mutasi satker dari Pengadilan Agama Tarakan. Kurang lebih saya di Pengadilan Agama Tarakan hampir 14 tahun Bapak Ibu semenjak penempatan saya CPNS di Pengadilan Agama Tarakan. Saya melaksanakan tugas di Pengadilan Agama Tarakan sejak tahun 2010 hingga sekarang baru bisa mutasi alias dimutasi Bapak Ibu. Ini sebelah kanan saya pasangan hidup saya alias suami saya. Beliau ini orang Cilacap tapi kesehariannya bahasanya Sunda. Ya, kesehariannya bahasanya itu orang Cilacap Jawa Tengah gitu. Kita putra-putrinya alhamdulillah sudah 2 Bapak Ibu sepasang. Yang pertama insya Allah akan SD dan bersekolah di sini bersama saya. Yang kecil umur 2 tahun insya Allah bersama suami, saling berbagi tugas sebagai orang tua. Baik Bapak Ibu, saya mau mengucapkan dan mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh besar keluarga Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara atas terselenggaranya kegiatan hari ini Bapak Ibu ya. Terima kasih saya ucapkan. Saya Sri Mariani selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi yang baru, mohon arahan dan bimbingannya kepada Ibu semua. Semoga saya bisa diterima dengan baik di satker baru ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Basit Fikri beserta istri dan Ibu Sri Mariani beserta suami dipersilakan kembali ke tempat. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan pengarahan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Kepada Yang Mulia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal
salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang saya hormati Bapak dan Ibu Hakim Tinggi maksudnya, yang saya hormati Panitra Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor, dan yang hadir, yang ikut saya tidak bisa satu-satu ya. Yang saya hormati khusus kepada yang baru dilantik Pak Abdul Basit Fikri SH/SAG, ini orang baru tapi lama ini, Pak Rustam SH, Pak Ibu Sri Maryani Eskom ya. Hadirin semuanya yang hadir di ruangan ini yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi menjelang siang ini kita dapat bermuajahah, berkumpul insya Allah di tempat yang mulia ini dalam rangka pelantikan sahabat-sahabat baru kita yang menduduki jabatan baru juga di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentu saya ucapkan selamat kepada Pak Basit sekarang sudah menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Ini kalau dipikir-pikir lompatan yang besar ini dari kelas 2 sebagai sekretaris Nah, sekarang sudah melompat menjadi pejabat di Pengadilan Tinggi Agama. Kalau di Jawa itu biasanya yang melompat, yang masuk di PTA itu kelas 1A. Ini itu prestasi. Saya tadi dengar Pak Basit memang meniti karir dari bawah itu hasilnya sekarang. Mudah-mudahan ke depan lebih sukses lagi nanti Pak Basit dan ini tentu tidak lepas dari dukungan istri salam dari ibu tidak bisa datang ke sini karena ada hal yang masih harus ditunggu di Jawa sana saya ucapkan selamat juga ke Pak Rustam meskipun baru tapi orang lama, bahkan beliau ini rupanya sudah siap-siap untuk lama di BTA karena baru bangun rumah beliau itu. Sudah bangun rumah, saya kapan hari berkunjung ke sana, tapi insya Allah 1 tahun lagi jalannya sudah diaspal nanti Pak Selamat Pak Rustam dengan jabatan baru. Saya senang sekali ada promosi mutasi kemarin itu karena apa? Karena sudah lama di PTA ini lowong itu jabatan ini sebagai apa ini Pak? Sebagai Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran. Itu sudah lama kosong dan sekarang sudah terisi. Tentu itu tantangan bagi Pak Rustam. Sekaligus Pak Rustam juga ini disekolahkan, bukan hanya di jabatan yang itu saja, sekarang mulai dimutasi, digeser ke tempat lain agar nanti juga mampu menguasai bidang-bidang yang lain, bukan hanya bidang kepegawaian aja gitu Nanti kalau pengetahuannya ditransfer juga dibantu pejabat yang baru. Dalam hal ini saya ucapkan selamat kepada Ibu Sri Maryani Eskom. Sini ini kayaknya di PTA ini banyak eskomnya Pak Rustam bukan Oh bukan, Pak Hendri, terus Pak
Trisno, nah itu banyak eskomnya. Bahkan istrinya juga Pak Trisno juga eskom juga. Jadi eskom ketemu eskom, satu komplek. Ya, saya ucapkan selamat Bapak Ibu, selamat bekerja ya di di tempat yang baru ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua ini dapat menjalankan tugas yang diamanahkan ya oleh negara. Tolong dilaksanakan tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya. Tentu bagi yang dari tingkat pertama sekarang naik kepada tingkat banding, lah saudara-saudara ini mempunyai tanggung jawab moral. Apa itu? Saudara harus mampu membimbing kepada bawah. Ya, kalau dulu saudara soalnya tanya ke PTA, lah sekarang saudara-saudara ini menjadi tempat bertanya. Nah, oleh karena itu tantangan ini harus diisi dengan banyak belajar. Apalagi PTA ini, PTA di sini PTA baru, ya PTA baru, ya, boleh dikatakan kita babat alas ini belum selesai. Jadi kita masih dituntut untuk selalu menyempurnakan. Nah, terutama dari sisi tertib administrasinya, karena nanti ini menjadi modal bagi penggantinya. Kalau nanti ada pergeseran juga menjadi modal juga bagi penerus generasi-generasi berikutnya. Jadi saya mohonkan nanti administrasi di PTA itu dibikin serapi mungkin. Saya sering katakan itu berulang-ulang dalam setiap kesempatan. Kita harus banyak belajar kepada senior-senior kita. Senior kita siapa? Senior kita adalah PTA lama. Kita ini kan pecahan dari PTA Samarinda, ya, PTA Kalimantan Timur. Nah, tentu banyak kekurangan, terutama yang kurang gedungnya. Kita belum punya gedung. Nah, itu ya. Kita masih sewa, insya Allah nanti 2 tahun lagi lah maksimal. Nah, kita sudah akan punya gedung baru. Nggak tahu di mana. Nah, gitulah. Nunggu takdir. Nah, itu. Nah, kalau di tempat yang sekarang yang dikasih ini, rupanya ini mungkin masih 20 tahun akan datang baru bisa di ini ya. Nah, melihat kontur tanahnya dan kesiapan lingkungan ya, sarana dan prasarana kayaknya masih belum siap. Tapi ini perkiraan orang awam, tapi kalau teknisi paling 2-3 tahun selesai kan. Jadi tapi meskipun bukan di situ, entah dimanapun kita menghendaki supaya nanti kita secepatnya mempunyai gedung dan berikutnya mempunyai mes sendiri, karena di sini biaya tingkat kemahalannya ya relatif tinggi ya. Insya Allah kemarin Pak Wakil sudah mulai posting itu ya, penyesuaian. Siapa yang posting? Pak Wakil kalau tidak salah. Nah, Pak Wakil memang cepat kalau urusan yang gitu-gitu itu cepat diposting itu. Jadi bagus, jadi informasi yang membahagiakan kita. Membahagiakan kita. Bapak Ibu sekalian, itu gambaran awal ya. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada bapak-bapak yang baru, terutama ya Bapak Ibu ya yang baru ini, Pak Basit sama Bu Maryani, ini cepat menyesuaikan ya dengan kondisi di sini. Nah, bukan tentang kondisi kantornya saja, termasuk kondisi lingkungan masyarakatnya. Nah, kalau di sana beli sayur murah, di sini ya jangan kaget. Itu harus perlu penyesuaian juga itu ya. Jadi nggak geblak katanya. Itu. Tapi nanti itu diatur. Tapi lama-lama saya rasa awal-awalnya kok terasa semuanya mahal. Tapi lama-lama setelah ini rasa bisa cari yang murah. Itu untuk saya menyesuaikan lingkungan di masyarakat, lingkungan kehidupan sehari-hari, dan lebih utama menyesuaikan lingkungan kerja kita nanti di PTA Kalimantan Utara. Dan masing-masing kantor atau lingkungan kerja itu berbeda-beda ya. Nanti tolong menyesuaikan hal-hal yang baik di tempat yang semula, tolong dibawa ke sini. Nah, yang nggak baik sudah ditinggal di jalan aja. Perjalanan berapa jam ke sini Pak? 3 hari ya.
Kalau satu hari lewat, nyampainya di mana? Sampai Samarinda. Oh, baru Samarinda. Ya ditinggal di Samarinda, tapi jangan ditinggal di PTA-nya ya, di jalan sana. Ya nggak baik ya. Yang baik-baik nanti dibawa sini, kembangkan di sini. Saya selaku pimpinan menginginkan Bapak, Ibu semuanya punya kontribusi yang positif untuk kemajuan perkembangan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sementara sekali lagi saya ucapkan selamat ya bekerja dan melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh negara di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara ini. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu ucapan selamat kepada pejabat yang telah dilantik. Kami persilahkan kepada pejabat yang telah dilantik beserta istri dan suami untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Ucapan selamat diawali oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dilanjutkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan para hakim tinggi, panitera, sekretaris, serta aparatur Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan seluruh tamu undangan. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu.